Sesuai jadwal webinar kita malam hari ini itu akan membahas algoritma pada SYNCOP dan juga mengenal tentang SVT lebih dalam lagi, serta mungkin kita akan membahas diferensial diagnosisnya. Baik, langsung saja saya perkenalkan kembali moderator kita pada malam hari ini, Dr. Budi Baktijasa, SPJP. Beliau adalah konsultan IP di Rumah Sakit Sutomo Surabaya dan juga di Premier Hospital Surabaya. Dan hingga saat ini beliau aktif sebagai Kepala Departemen Ilmu Jantung dan Kardiovaskuler di Rumah Sakit Sutomo. Kepada dokter saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Selamat malam, saudara sekalian. Selamat datang pada webinar seri dari INAHRS pada malam hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, ada dua bicara, Dr. Faris Wasalama dan Dr. Ardian Rizal. Dr. Faris Wasalama saat ini aktif sebagai konsultan elektrofisiologis di Mitra Keluarga Hospital Bekasi. Beliau menjalani pendidikan sebagai dokter umum di Diponegoro, Universitas Diponegoro, dan menjalani pendidikan sebagai ahli jantung dan udara di Universitas Indonesia, kemudian training elektrofisiologi di National Cardiac Center harapan kita. 2010 menjalani pendidikan di ICT program Asal Medical Center Seoul dan kursus CRT-CRTD pada IGN Kuala Lumpur Malaysia, dan terakhir 2011 menjalani fellow course of complex intervention di Serdang Hospital Malaysia. Dr. Faris akan membicarakan mengenai SYNCOP, bagaimana kita mendiagnosis dan merencanakan manajemen SYNCOP secara menyeluruh. Dr. Faris, silakan. Waktu Anda 20 menit. Baik, terima kasih Dr. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejawat sekalian. Tanya untuk saya sharing tentang SYNCOP ini. Baik, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang SYNCOP yang terapi. Kalau kita bicara tentang SYNCOP, dari ESC guideline mendefinisikan SYNCOP sebagai transient loss of consciousness, jadi tiba-tiba kehilangan kesadaran secara transient, ya, yang disebabkan oleh transient global cerebral hipoperfusi yang ditandai dengan rapid onset, durasinya pendek, dan kemudian akan kembali lagi recovery. Transient loss of consciousness ini kita harus bedakan apakah benar-benar TLOC atau seperti mimicking, ya. Jadi kalau yang benar-benar SYNCOP itu disebabkan oleh neural mediated reflex syndrome, orthostatic hypotension, cardiac arrhythmia, atau karena gangguan kardiovaskuler struktural gitu. Sedangkan yang mimicking itu bisa macam-macam, diantaranya kejang, ya, atau psikogenik, ya, pseudosynkop, ya, itu yang menyerupai synkop. Dan penting di kita untuk bisa mengetahui dan mencari tahu apa sebenarnya. Synkop sendiri adalah suatu simptom, bukan diagnosis. Dia suatu keadaan di mana kehilangan kesadaran dan postural tone, dan dia akan kejadiannya cepat. Beberapa mungkin ada simptom peringatan sebelumnya, ya, jadi gejala prodromalnya. Kemudian dia akan kembali recovery lagi tanpa medikasi atau surgical. Penyebabnya sekali lagi adalah transient global cerebral hipoperfusi. Jadi perfusi ke otak secara transient itu tiba-tiba kurang.
sebelumnya tentu kita harus mengetahui apa sih etiologi, prevalensi, dan impact-nya. Sudah saya singgung tadi bahwa penyebabnya untuk sinkop itu yang benar-benar sinkop adalah neurally mediated, orthostatic, cardiac arrhythmia, atau struktural. Kalau neurally mediated itu kita mengenalnya ada vasovagal sinkop, carotid sinus sinkop, kemudian situasional itu karena batuk atau saat kencing, ya, itu menyebabkan neurally mediated sinkop. Dengan orthostatic itu bisa karena drug induced atau automatic nerve system failure, ya, bisa primary atau secondary. Kemudian cardiac arrhythmia kita mengenal sebagai bradytachyarrhythmia atau tachyarrhythmia. Selain gangguan channelopathy semacam long QT atau gangguan-gangguan lain yang menyebabkan juga sebagai tachyarrhythmia yang seringkali menyebabkannya. Kemudian struktural cardiopulmonary yang sering menyebabkan sinkop adalah akut myocard ischemic, aortic stenosis karena dan hypertrophic cardiomyopathy karena gangguan obstruksi, kemudian pulmonary hypertension dan embolism, dan aortic dissection juga karena pengaruh neural refleks itu juga bisa menyebabkan sinkop. Sedangkan sepertiga yang lain itu tidak jelas penyebabnya. Sedangkan yang sinkop mimicking bisa karena akut intoxication, alkohol, kejang, gangguan tidur, psikogenik, trauma, geger otak, ya, hipoglikemi atau hyperventilation. Dari ESC menggabungkan cardiac sinkop antara yang menggabungkan antara aritmia dan struktural cardiac disorder itu menjadi cardiac sinkop. Kemudian yang lain adalah reflex sinkop yang meliputi cardiac inhibitory atau vasodepressor atau mix. Kemudian yang lain adalah orthostatic. Jadi yang terbaru ESC membagi menjadi 3 cardiac sinkop yang meliputi aritmia dan struktural, kemudian reflex sinkop dan orthostatic. Orthostatic ini karena venous pooling yang kurang, velum dysplasion, autonom failure maupun drug induced. Sekali lagi kita menelaah lebih lanjut tentang cardiac sinkop ini. Di antaranya adalah tadi cardiac arrhythmia dan struktural. Dan dari berbagai macam sinkop, yang cardiac sinkop ini yang paling membahayakan. Dia seringkali mengancam jiwa. Mekanismenya bisa takikardia maupun bradikardi, ya. Kita harus mencari penyebab aritmianya dan gangguan strukturalnya secara agresif dan melakukan treatment dengan tepat. Kita melihat bahwa cardiac sinkop sebagai pertanda dari sudden death, ya. Kita lihat penelitian di sini bahwa survival cardiac sinkop itu yang paling rendah dibandingkan sinkop yang lain maupun orang normal. Sinkop karena kardiovaskuler struktural itu tadi sudah dijelaskan, ya. Mungkin yang paling sering adalah mekanismenya akut myocard ischemia karena neural refleks bradikardi, vasodilatasi pada akut ischemic, sama juga dengan akut aortic dissection. Kemudian hipertrophic cardiomyopathy karena obstruktif, ya. Sementara outputnya pada saat exercise itu malah turun. Kemudian pulmonary embolism atau hipertensi, neural refleks juga, valvular, aortic stenosis karena obstruction, dan mitral stenosis, mitral myxoma juga karena obstruction. Sedangkan cardiac arrhythmia yang penyebabnya bradyarrhythmia yang paling sering adalah sinus arrest, XX block, high grade atau akut kompleks AV block. Kemudian tachyarrhythmia bisa paroxysmal SVT, VT, torsade poang, ya, AF dengan disertai dengan hipotensi itu juga bisa menyebabkan sinkop.
kita harus tahu bahwa sinkop ini membawa impact yang bermacam-macam ya, mulai dari efek rehospitalisasi dan angka hospitalisasi dan kunjungan ke emergency meningkat makin tahun karena sinkop ini. Kemudian minor injury dan major morbidity juga seperti fracture atau kecelakaan kendaraan juga seringkali terjadi akibat dari sinkop. Impact dari trennya tahun ke tahun juga makin meningkat, dilihat dari beberapa penelitian di Amerika, baik pasien yang dirawat, kunjungan ke dokter, kunjungan ke emergency maupun kunjungan ke poliklinik. Demikian juga di Amerika, di England, di Inggris, kejadiannya juga makin tahun makin meningkat. Sehingga itu membawa dampak ekonomi baik untuk diagnostik maupun untuk perawatan. Selain itu, sinkop menyebabkan gangguan quality of life, di mana 73% pasien sinkop cenderung mengalami gangguan kecemasan, ya, gangguan aktivitas sehari-hari, dan keterbatasan untuk mengemudi, ya, dan kadang-kadang 37% sampai dia harus berubah pekerjaan. Dibandingkan dengan populasi normal, terjadi gangguan mobilisasi, gangguan aktivitas sehari-hari, perawatan sehari-hari, dan keluhan discomfort itu dan ansietas seringkali banyak terjadi pasien-pasien dengan gangguan sinkop ini. Tadi sudah saya singgung juga bahwa keterbatasan juga meliputi keterbatasan untuk mengemudi. Di negara-negara maju tentu saja dengan administrasi yang lebih teratur, maka dokter akan memberikan suatu larangan bahwa seorang dengan sinkop sampai jelas terdiagnosa dan dilakukan terapi, maka dia tidak diperbolehkan, apalagi untuk pengemudi yang profesional, ya, seperti pengemudi angkutan umum segala macam, maka dia akan dilarang. Challenges-nya adalah pada diagnosisnya, ya, yang begitu kompleks karena meliputi berbagai macam diagnosis etiologi, ya, dan quality of life yang terganggu dan cost yang dampaknya cukup tinggi, sehingga kita perlu memberikan suatu diagnosis yang benar-benar objektif dan bisa membedakan benar-benar sinkop atau menyerupai sinkop. Kemudian bisa mendeteksi apakah ada kelainan jantung, karena kita tahu bahwa kardiak sinkop lebih berbahaya. Kemudian kita bisa mengetahui penyebab sinkop itu dan mengakses prognosisnya dan melakukan efektif preventif treatment dengan baik. Lazimnya dengan diagnosis tentu kita harus mempunyai rencana yang tepat, dimulai dari initial examination, meliputi mengeksplor lebih jauh tentang histori dari pasien tersebut, mulai dari sinkopnya seperti apa, kemudian dieksplor lebih jauh tentang sinkopnya tersebut, kemudian pemeriksaan fisik, EKG, kemudian pemeriksaan tekanan darah baik pada saat tidur maupun berdiri. Kemudian monitoring, kita perlukan monitoring bisa dengan Holter, event recorder maupun insertable loop recorder. Imaging kadang kita perlukan untuk mempertajam diagnosa kita tentang struktural cardiac disease ada atau tidak, dan special investigation seperti heart uphill tes, hemodinamik, dan elektrofisiologi study seringkali kita perlukan. ESC memberikan suatu guideline untuk pasien-pasien dengan gangguan kesadaran tersebut. Kita harus bisa melihat dari history tersebut apakah ini benar-benar transient loss of consciousness
apakah ini sinkop atau sama sekali tidak ada. Jadi transient loss yang benar-benar sinkop atau non-sinkop. Yang non-sinkop itu misalkan kejang, ya, psikogenik, ya. Kemudian kalau sinkop kita maka akan melakukan suatu inisial sinkop yang benar-benar, ya, history dan pemeriksaan fisik, EKG. Kemudian kita pastikan kalau kita udah dari situ kita udah bisa melihat, misalkan dari EKG-nya kita lihat ada bradycardia yang severe, ada VT, non-sustain VT pada saat IGD, ya kita udah jelas diagnosisnya, maka mungkin kita bisa langsung melakukan treatment. Tapi kalau diagnosisnya belum jelas, maka kita akan melakukan risk stratifikasi, apakah dia high risk atau low risk, namun dan itu keluhannya juga sekali aja, sangat jarang. Nah, high risk kita bisa lihat dari beberapa parameter di sini, ya. Even sinkopnya kita bisa lihat. Kalau yang high risk itu yang mayor itu adalah new onset of adanya sakit dada yang baru pertama kali, sesak atau abdominal pain dan headache, sinkop pada saat aktivitas atau saat berdiri, kemudian sudden onset berdebar-debar yang tiba-tiba diikuti dengan sinkop, sedangkan yang minor itu dianggap high risk bila dia dihubungkan dengan structural heart disease atau gangguan EKG, itu tidak ada warning symptom ataupun ada kurang dari 10 detik. Kemudian ada family history of sudden cardiac death pada usia muda dan sinkop pada posisi duduk. Kemudian past medical history-nya yang high risk itu kita bisa lihat bahwa ada severe structural atau coronary artery disease, heart failure, low ejection fraction atau riwayat sebelumnya infark miokard. Kemudian yang physical examination-nya kita lihat yang mayor high risk itu kita lihat adanya tekanan darah yang rendah kurang dari 90 di emergency. Kemudian ada kecurigaan perdarahan lambung, ada bradycardia kurang dari 40 dan systolic murmur yang tidak jelas. Ya, kemudian EKG kita bisa melihat kalau yang normal EKG-nya normal semua ya berarti itu suatu low risk, sedangkan kalau kita melihat adanya suatu gambaran yang konsisten dengan iskemik, adanya AV block, AF slow response, bradycardia, bundle branch block atau intraventricular conduction delay, ada Q-wave yang menunjukkan ada out infarct, ada sustain atau non-sustain VT, Brugada pattern tipe 1 long QT, maka itu kita mengklasifikasinya sebagai high risk. Sebenarnya yang mayor, sedangkan yang minor adalah morbid tipe 1, bradycardia yang enggak sampai di bawah 40, ya, atau AF yang di antara 40 sampai 50, paroxysmal SVT atau AF, preeksitasi, ada gambaran KRS-nya, kemudian ada short QT, kemudian atypical Brugada ya tipe 2 atau tipe 3 ya, negatif P-wave yang menunjukkan ARVC masuk minor. Dari situ kita akan lebih mengeksplor lagi ya gejala-gejala detail dari pasien history tersebut, meliputi tentang eventnya sendiri dan kemudian family history dan past medical history. Kemudian initial examination itu yang penting kita juga menilai tadi heart rate, EKG, echo kita perlu pastikan apakah ada struktural, kemudian neurological examination tidak terlalu penting, tidak terlalu banyak ini, tapi kita bisa menyingkirkan ya. Kemudian carotid sinus message itu juga perlu dilakukan untuk memastikan adanya carotid sinus sinkop. Caranya adalah dengan dimasas 5-10 detik, yang ditekan ya pada posisi berbaring dan upright. Lebih baik dilakukan pada tiltable ya. Kemudian dilihat kalau ada kejadian asistol selama 3 detik atau tekanan darah turun sampai
50 mm air raksa, maka itu suatu carotid sinus syndrome. Carotid sinus syndrome ini sendiri, carotid sinus message itu sendiri akan bernilai kalau bisa dia mereproduksi keluhannya. Ya. Jadi kalau kita bisa melakukan carotid sinus massage, kemudian terjadi asistol dan tekanan darah turun, namun dia tidak ada keluhan, maka itu kita menyebutnya carotid itu dengan simptom yang sama dengan keluhan yang dialami oleh pasien tersebut. Ya, bisa terjadi ada disertai dengan cardiac inhibitory forum, yaitu adanya asistol lebih dari 3 detik, bisa tanpa asistol namun lebih ke vasodepresornya, ya. Jadi vasodepresor forum, jadi tekanan darahnya saja yang turun. Sedangkan yang mixed form itu simptom asistolnya terjadi setelah pemberian atropin. Carotid sinus syndrome kali lagi adalah sebenarnya sangat jarang, kurang lebih hanya 1% dari sinkop pada umumnya. Namun ini penting untuk menjelaskan sinkop yang pada orang-orang tua. Etiologinya adalah deformasi dari carotid sinus muscle, ya. Jadi otot-otot di sekitar karotis itu berkontribusi terhadap terjadinya gangguan carotid sinus tersebut, sehingga meningkatkan afferent signal ke otak yang menyebabkan carotid refleks tersebut. Terapinya, kalau kita dapatkan positif dari situ, maka indikasi kelas 1 untuk dilakukan pacing terutama adalah yang cardioinhibitory dan yang mix, ya. Dan pacingnya yang DDD atau DDI itu lebih superior terhadap yang VVI. Pemeriksaan tes yang lain untuk sinkop yang lebih tajam lagi untuk kita mendiagnosis adalah ambulatory ECG. Ini melingkupi Holter monitoring, event recorder, dan yang paling tinggi kemaknaannya adalah insertable loop recorder (ILR). Selain itu adalah heart up tiltable test, ya. Jadi yang meliputi provokasi dengan ETG atau citroprenol dan carotid sinus message tadi sudah saya singgung di awal, karena itu lebih ke inisial, ya, sebenarnya, karena itu bisa dilakukan di outpatient klinik kita. Kemudian yang lanjut lagi adalah EP study. Heart rate monitor itu kita mengenal ada 12 lead, tentu saja kita hanya melihat cukup 10 detik, ya. Sedangkan Holter monitor itu kita bisa lebih lama 2 hari, event recorder 7-30 hari. Yang paling bagus tentu saja ILR, karena kita bisa follow up selama lebih dari 1 tahun. Sehingga kalau kita lihat waktu Anda kurang 3 menit. Oke. Kalau kita lihat selain initial evaluation, kemaknaan diagnostiknya yang paling bagus setelah initial evaluation adalah ILR ini. Neurologic test itu sinkop, ya. Mungkin dia lebih berguna untuk kejang, kecuali kita ingin menyingkirkan adanya suatu gangguan seperti tumor dan lain. Sedangkan tilt table test atau head up tilt test itu protokolnya bermacam-macam, ya. Kita bisa melihat banyak center dengan berbagai macam protokol, ya. Namun ini berguna untuk tambahan diagnosis terhadap atypical syncop. Di sini kita bisa lihat EKG, ya, pada saat tilt table test terjadi bradikardi dan asistol disertai dengan penurunan tekanan darah.
Ada berbagai ini gambaran yang kita bisa lihat pada tiltable test yang normal. Kemudian yang B adalah yang mengalami orthostatic hypotension, ya kita lihat tekanan darahnya turun dengan heart rate sama. Kemudian yang POTS adalah postural tachycardia syndrome, di mana tekanan darah sama atau turun sedikit, namun takikardi pasiennya. Sedangkan vasodepressor setelah dilakukan tiltable, pada akhir kemudian dia akan mengalami penurunan tekanan darah. Refleks sinkop ini terapinya tentu saja kita education, lifestyle measure, ya. Kemudian kita lihat apakah memang dia fenotip blood pressure-nya rendah, bisa kita berikan terapi di sini. Kemudian kalau ada gejala prodromal, mungkin kita bisa melatihnya untuk melakukan semacam counter pressure maneuver. Kemudian bila tidak ada dan keluhannya sangat singkat, maka dianjurkan untuk dilakukan pemasangan ILR. Dan pada pasien dengan dominan cardio inhibition, maka terapinya terutama pada usia di atas 40 adalah dengan cardiac pacing. Jadi pada pasien dengan kita ada satu sinkop, ya, usia lebih dari 40 tahun, kemudian kita lihat apakah ada cardiac inhibitory carotid sinus syndrome. Kalau ada, maka baik negatif atau table-nya positif. Kalau dia ada carotid ini, maka akan dilakukan pemasangan pacing. Sedangkan kalau tidak ada cardiac inhibitory carotid sinus syndrome, maka kita lihat tiltable-nya, apakah ada asystole atau tidak. Kalau ada, tetap dipasang pacemaker. Kalau tidak ada, maka pasang implan ILR. Sampai didapatkan dari ILR itu apakah ada asystole atau tidak. Kalau ada asystole, maka lakukan baik til negatif maupun tilnya positif, maka dipasang pacemaker. Sedangkan kalau dari implan ELR-nya tidak didapatkan ada asystole, maka tidak diperlukan pacemaker. ELR ini suatu alat yang dipasang di dada sangat kecil, dan kita bisa pastikan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi untuk timbul kardiak aritmia maupun pasien yang sudah mengalami transient symptom sinkop yang kita curiga ke arah kardiak aritmia. Ada berbagai macam produser yang memproduksinya, namun yang banyak beredar di Indonesia saat ini adalah dari Medtronic dengan alat yang semakin lama makin kecil dan pemakaian yang makin simple, mudah, cukup ditaruh di supraspecium intercostal 4 dengan teknik yang lebih sederhana pemasangannya. Indikasi ILR ini sendiri saat ini makin tinggi, ya, banyak digunakan, banyak pada sinkop, pada yang high risk maupun yang low risk dengan kecurigaan ke arah suatu aritmia likely, ya, di mana kita masih masih belum jelas penyebabnya, atau kita masih bisa menunda untuk mencapai diagnosa yang lebih jelas lagi. Dari ILR ini kita bisa mendapatkan suatu gambaran apakah ada bradyarrhythmia maupun tachyarrhythmia, dan itu bisa aktivasi otomatis dari ILR-nya maupun dari pasien tersebut. Ini adalah randomized study yang membandingkan antara ILR dengan konvensional testing. Konvensional testing ini ambulatory ECG, tiltable maupun EP study. Ya, 60 pasien yang dengan EF dari 35%, 30 pasien dilakukan ILR dan 30 pasien konvensional, kemudian di seksional sesudahnya yang negatif didapatkan hanya bahwa diagnostic test itu didapatkan 43% pada yang ILR saja dibandingkan yang 20% yang dengan konvensional. Untuk EP study, rekomendasinya terutama ada pasien-pasien dengan sinkop yang ada riwayat infak sebelumnya, itu indikasinya kelas 1,
dan sebagai guided terapi dari pacemaker pada pasien-pasien dengan infranodal block, ya, dan atau adanya second degree atau third degree block pada pacing atrium, dan pada pasien sinkop di mana post myocard infarct di mana dia kecurigaan adanya suatu monomorphic VT, ya, kemudian pasien dengan structural heart disease di mana didapatkan endoksin terdapatnya ada rapid SVT atau VT yang menyertai hipotensi. Konvensional EP testing ini pada sinkop ini terutama sangat punya nilai kemakmuran yang tinggi pada pasien dengan usia tua dan dengan structural heart disease, namun kurang maknanya pada pasien yang sehat tanpa structural heart disease. Kemudian indusi terutama untuk mengindus adanya monomorphic VT, adanya SNRT lebih dari 3000 milisecond atau corrected sinus SNRT lebih dari 600. Kemudian bisa mengindus SVT dengan hipotensi atau infranodal block atau pacing induced infranodal block. Masih banyak Dr. Faris, artinya habis. Sedikit lagi. Kelemahannya adalah sulit untuk mengkorelasi dengan spontaneous event yang dirasakan oleh pasien itu, ya. Kemudian kurang efektif pada mengassessing bradyarrhythmia dibandingkan tachyarrhythmia. Jadi PS study harus konsisten dengan clinical study. Jadi hati-hati dengan false positive bahwa yang kita induce tidak berkorelasi dengan clinical-nya. Secara summary, diagnosis dari sinkop ini kompleks, memerlukan comprehensive approach berdasarkan simptom dan pasien history, sehingga kita bisa memilih alat diagnostik apa yang paling ideal, sehingga kita bisa mendapatkan apa sih etiologi dari sinkop pasien tersebut. Kemudian tentu saja dokter harus mengetahui modalitas-modalitas yang diperlukan untuk memastikan diagnosis tersebut, sehingga diagnosis yang baik tersebut akan mendapatkan treatment yang sesuai untuk pasien tersebut. Terima kasih. Terima kasih Dr. Faris yang sudah menerangkan secara mendetail mengenai sinkop. Untuk sahabat sekalian yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan pada feature Q&A. Kita lanjutkan aja ke pembicara kedua, Dr. Adrian Rizal, SPCP. Ketua program studi untuk kardiologi dan vascular medicine pada Universitas Sriwijaya. Dr. Adrian Rizal menjalani pendidikan sebagai dokter umum di Universitas Sriwijaya, sebagai kardiologis di Universitas Airlangga, dan fellowship untuk elektrofisiologi di Harvard Jakarta. Dr. Adrian, silakan untuk memaparkan waktu Anda adalah problem. All about SVT. Baik, terima kasih Dr. Budi Bakti. Ya. Ya, Dok. Monggo. Baik, terima kasih. Saya mulai. Jadi terima kasih kepada moderator Dr. Budi Bakti. Dr. Budi Bakti adalah guru saya, jadi agak grogi juga ditungguin guru sendiri. Terus kemudian ada kepada Dr. Diki dan teman-teman sekalian. Pada malam ini tugas saya adalah menyampaikan tentang SVT. Tidak semua SVT sama, walaupun nanti kalau kita bicara terapi sebenarnya nggak jauh beda, apalagi kalau tidak stabil ya kita tahu semua terapinya adalah kardioversi. Kalau stabil ya anti aritmia yang bisa digunakan untuk semuanya adalah amiodaron ya. Tapi walaupun sebenarnya juga salah juga. Tapi kita akan sedikit belajar tentang SVT. Jadi kalau yang dikatakan SVT adalah semua takikardi yang asalnya adalah dari atas, dari bundle His, dan biasanya ditandai dengan QRS sempit. Saya tandai biasanya karena nanti mungkin akan ada sesi yang lain yang menjabarkan tentang SVT dengan QRS yang lebar. Kemudian ya tadi saya bilang bahwa tidak sama, mekanisme yang berbeda dari masing-masing SVT tersebut mungkin akan memberikan kemungkinan terapi yang berbeda juga.
Kalau kita lihat dari definisi SVT, baik dari guideline AHA tahun 2015 maupun ESC ini yang saya ambil yang masih lama, tapi di ESC 2019 pun sebenarnya sama. Kalau kita lihat yang dikatakan SVT itu sebenarnya ada beberapa hal ini. Jadi AVNRT, jadi AV nodal reentrant tachycardia, AVRT, atrioventricular reentrant tachycardia, atrial tachycardia, jet, dan atrial flutter. Atrial fibrilasi tidak dimasukkan sebagai salah satu klasifikasi dari SVT. Tapi kalau atrial flutter ternyata kita lihat di guideline tersebut dimasukkan sebagai salah satu klasifikasi dari SVT. Walaupun pada presentasi ini tidak akan kita bahas, kita akan membahas 3 diferensial diagnosis yang paling sering kita bahas, yaitu AVNRT, AVRT, dan atrial tachycardia. Yang pertama bisa kita klasifikasikan adalah kebutuhan SVT tersebut akan AV node atau AV nodal dependency. Secara umum dibagi menjadi 2, yaitu dependent AV node dan non-dependent AV node. Apa maksudnya dependent? Dependent artinya takikardi tersebut membutuhkan AV node untuk keberlangsungan SVT-nya. Artinya kalau SVT-nya AV node-nya kita blok, SVT-nya akan berhenti. AV nodal dependent SVT diantaranya adalah AVNRT dan AVRT. Artinya AV node tersebut merupakan sirkuit atau bagian dari takikardi yang berjalan. Sedangkan yang non-AV nodal dependent yaitu atrial takikardi dan functional ectopic takikardia dan atrial flutter. Ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kita anggap SVT itu sebagai suatu reentry yang muter seperti ini, di salah satu bagiannya adalah AV node. Sehingga kalau AV node-nya memberikan tanda stop, maka mau tidak mau SVT tersebut akan berhenti. Itu yang disebut sebagai AV nodal dependent tachycardia. SVT ya. Artinya apa? Kalau nanti kita memberikan terapi, maka obat-obatan yang menghambat AV node itu nanti akan memberikan efek yang sama, yaitu terminasi dari SVT tersebut. Sedangkan kalau dibagi menjadi mekanisme aritmianya, maka mekanisme aritmia mungkin dibagi ada 3 ya, yaitu reentry, automaticity, dan trigger activity. Tapi trigger activity dan automaticity biasanya dibagi diklasifikasikan menjadi focal tachycardia, sehingga hanya ada 2, yaitu reentry dan focal tachycardia. AVNRT, AVRT, dan atrial flutter adalah suatu reentry, artinya dia muter gitu aja. Sedangkan focal tachycardia yaitu ada satu fokus tersendiri dari bagian, entah bagian atrium, entah bagian AV node atau junctional yang membangkitkan impulsnya di luar dari pembangkit impuls yang normal, yaitu SA node. Yang termasuk dari reentry adalah AVNRT, AVRT, dan flutter, sedangkan yang vokal takikardi adalah atrial takikardi dan junctional ectopic takikardi. Kalau kita melihat berdasarkan umurnya, maka kita lihat di sini memang kalau usia-usia muda kita bisa berpikiran bahwa itu mungkin adalah suatu AVRT ya. Accessories pathway itu biasanya seiring bertambahnya umur biasanya semakin hilang, sehingga jarang kita mendapatkan AVRT di usia-usia 40-50. Nah, demikian juga semakin tua itu biasanya atrial takikardi semakin porsinya semakin bertambah. Biasanya disertai dengan adanya kelainan paru, biasanya atrial takikardi porsinya semakin bertambah. Sedangkan kalau AVNRT hampir rata di semua umur, tapi biasanya kalau paling sering kalau dari pengalaman saya pribadi sih biasanya kalau SVT umur-umur 40-50 itu biasanya kemungkinan besar adalah suatu AVNRT. Ini yang saya sampaikan tadi, kita bahas coba satu persatu sedikit dulu. Jadi kalau AVNRT itu 60% dari semua SVT, jadi kalau kita ketemu SVT, kita menganggapnya sebagai suatu AVNRT sih mungkin tidak salah, karena 60% adalah suatu AVNRT, kemudian wanita lebih banyak daripada laki-laki, dan meningkat insidensinya dengan bertambahnya usia. Jadi mungkin kita, jadi kalau dilihat sebagai reentrant sirkuitnya, atau di mana sih sebenarnya terjadi perputaran reentry dari jalur AVNRT tadi, maka dia berputarnya di AV node. AV node pada pasien AVNRT mempunyai 2 jalur yang normalnya harusnya cuma 1, yaitu fast pathway dan slow pathway. Dan kalau kita lihat diagram di sini, ini adalah header diagramnya, maka perputarannya atau reentry-nya berkisar pada AV node, slow pathway dan fast pathway tadi. Pada gambar ini antegrade atau dari atrium menuju ventricle melalui slow yang warna merah, sedangkan ventricle menuju atrium melalui retrograde-nya melalui fast pathway, atau yang ini disebut sebagai slow fast AVNRT atau yang typical AVNRT. Ya, jadi muter-muternya di situ aja. Oh iya, ada gambarnya. Apa yang dimaksud dengan fast dan slow pathway dan apa sih masalahnya? Gambar yang paling jelas ini adalah
kalau fast pathway itu diandaikan seperti suatu perahu jet, perahu boat ya, jadi kecepatannya tinggi, faster conduction. Tetapi karena kecepatannya tinggi, maka biasanya kita akan bisa melihat jejak airnya ini tidak akan cepat hilang di belakangnya. Pada aksesoris pada sifat ERP-nya pada fast pathway itu biasanya dia lebih lama untuk kembali bisa dirangsang lagi. ERP mungkin kalau kita ingat dulu, ERP itu adalah masa di mana kalau ada impuls yang masuk pada saat ERP maka dia tidak bisa diteruskan. Pada fast pathway memang kecepatannya lebih tinggi menghantarkan impulsnya, tetapi dia butuh waktu lebih lama untuk pulih. Sedangkan slow pathway itu seperti perahu getek ya, getek itu apa ya, perahu rakit gitu ya, nelayan, maka dia kecepatan konduksinya lebih lambat, tetapi dia mempunyai kemampuan untuk pulih atau bisa dirangsang lagi lebih cepat. Sehingga dengan adanya perbedaan ERP pada kedua jalur tersebut memungkinkan adanya salah satu sisi menjadi blok sehingga terjadi re-entry. Ini mungkin yang bisa digambarkan pada, mungkin saya kasih gambar ini dulu lebih mudah. Jadi ini adalah, mungkin kita sering melihat gambar ini, saya dari dulu mencoba memahami gambar ini waktu PPDS kurang terlalu paham apa ini. Ternyata penjelasannya adalah singkat seperti ini. Jadi ini adalah atrium, ini ventricle, kemudian ini adalah yang merah ini adalah fast pathway dan yang hijau adalah slow pathway. Pada keadaan sinus rhythm, maka impuls itu sebenarnya turun ke ventricle melalui dua jalur tersebut. Jadi dia tidak milih, dia ya dari atrium masuk ke sini cabang 2, satu pindah ke fast pathway, satu masuk ke slow pathway. Tidak akan terjadi re-entry. Kenapa? Karena pada saat si impuls yang sudah sampai ke bawah ini mau naik ke atas, dia tabrakan sama antegrade yang melalui slow pathway yang baru nyampe. Sehingga kalau irama sinus sih tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau terjadi adanya suatu ekstrasistul. Pada saat ekstrasistul, yang disebut sebagai ekstrasistul adalah dia timingnya maju, jadi dia lebih early. Lebih early, kalau ada impuls yang maju, maka impuls tersebut belum bisa melalui fast pathway. Kenapa? Karena kita ingat gambar perahu cepat tadi, fast pathway itu cepat dilalui, tetapi dia butuh waktu lebih lama untuk pulih. Tetapi impuls masih bisa melalui slow pathway, sehingga dia masuk ke sini, dari sini dia nggak ada yang halang-halangin. Kalau tadi kan ada tabrakan nih, kalau ini dia nggak ada yang halangin, dia bisa muter ke atas. Nah, ini yang disebut sebagai re-entry dari jalur re-entry dari suatu AVNRT. Kalau kita lihat inisiasinya biasanya diawali dengan adanya PAC, seperti kita lihat di sini. Ini tadi yang saya gambarkan, bahwa pada irama sinus, pada irama sinus impuls itu melalui slow dan fast, tapi yang dari slow nggak bisa, fast nggak bisa naik karena tabrakan. Tetapi begitu ada PAC, maka yang tadi slow-nya sudah bisa dilewati lagi, sementara fast-nya masih refraktor, sehingga memungkinkan adanya suatu re-entry. Nah, dan itu yang disebut sebagai AHA jam ya. Jam itu adalah impuls yang awalnya masuk melalui antegrade melalui fast pathway, pindah melalui slow pathway, dan sebagai jam atau loncat dari fast menuju slow. Jadi itu. Kemudian kalau AVNRT tadi sesuai namanya ada slow fast artinya antegrade melalui slow pathway dan retrograde melalui fast pathway. Ini adalah yang tipikal. Hampir 80-90% kasus adalah slow fast AVNRT. Kalau fast slow ya kebalikannya. Kalau slow ini antegrade melalui slow dan retrograde-nya melalui slow lagi, tapi sangat jarang sekali. Ini mungkin ya, harus kita lihat, ini gambaran elektrovisuality yang kita lihat pada saat tindakan. Kemudian yang kedua adalah AVRT, yaitu atrioventricular entrant tachycardia, 30% dari SVT, female tetap sekali lagi lebih banyak, dan lebih banyak pada usia muda. Ini biasanya usianya 20-25 tahun, PPDS, sudah ada 2 kasus PPDS yang AVRT. Kemudian ini adalah lokasi dari aksesoris pathway. AVRT berhubungan dengan aksesoris pathway ya, jadi ini adalah lokasi dari aksesoris pathway. Ini penampang jantung dilihat dari atas, ini adalah katup mitral, ini adalah katup perikuspid, dan biasanya aksesoris pathway itu terletak di sepanjang ini ya. Jadi ini ada nama-nama lateral. Kita beberapa webinar yang lalu sudah membahas tentang bagaimana cara definisinya ya. Jadi dengan adanya aksesoris pathway atau jalur tambahan yang memungkinkan impuls dari atrium menuju ventricle tidak hanya melalui AV node, maka sangat memungkinkan terjadinya re-entry yang ortodromik, yaitu antegrade melalui AV node dan retrograde-nya melalui aksesoris pathway dan antidromik, sehingga kalau yang ini karena ventricle diaktifasi melalui
AV node yang normal, maka QRS-nya adalah QRS yang sempit, sedangkan kalau yang ini, yang antidromic, ventricle diaktifasi oleh impuls dari atrium yang melalui accessories pathway, bukan jalur yang seharusnya, maka QRS-nya menjadi suatu QRS yang lebar. Inisiasinya hampir sama, jadi biasanya diawali dengan adanya PAC. Dengan adanya PAC akan ada unilateral block di salah satu tangannya, sehingga memungkinkan impuls untuk melalui sisi yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya re-entry. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau di ECG sinusnya kita tidak melihat adanya WPW, apakah masih mungkin seseorang itu SVT-nya berupa suatu AVRT? Sangat mungkin, karena jawabannya adalah sangat mungkin karena kita mengenal adanya yang disebut sebagai concealed accessories pathway. Concealed accessories pathway yang seperti namanya tersembunyi, jadi accessories pathway-nya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena pada saat sinus kita tidak melihat adanya delta wave. Yang definisi dari concealed accessories pathway adalah adanya accessories pathway yang tidak memiliki komponen konduksi secara antegrade, artinya dia tidak bisa dilewati dari atrium menuju ke ventricle. Jadi accessories pathway seperti yang kita lihat di gambar ini sebenarnya dia adalah seperti jalan dua arah ya. Jadi dia bisa dilewati dari atrium ke ventricle, bisa dilewati dari ventricle ke atrium. Tetapi pada concealed accessories pathway dia tidak memiliki komponen antegrade, jadi dia tidak bisa dilewati dari atrium ke ventricle. Karena tidak bisa dilewati dari atrium ke ventricle, maka tidak akan ada gambaran delta wave yang muncul pada surface ECG-nya. Tetapi dia tetap memiliki retrograde conduction dari ventricle menuju atrium. Artinya pasien tersebut masih akan tetap bisa mengalami re-entry. Dan satu-satunya re-entry yang mungkin pada concealed accessories pathway adalah orthodromic. Ya, jadi atrium ventricle-nya karena tidak bisa lewat accessories pathway, dia hanya lewat AV node, retrograde-nya dari ventricle menuju ke atrium melalui accessories pathway. Dan WPW juga bisa intermittent, jadi banyak sekali penyebab dari intermittent WPW. Salah satu yang paling sering mungkin karena lokasinya yang terlalu jauh. Kalau kita belajar tadi kita lihat kalau dia letaknya di sebelah kiri sana, maka untuk jalan menuju sananya sudah jauh sehingga mungkin akan keduluan impuls yang melalui AV node. Ini mungkin ya, jadi intinya kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi kalau kita memberikan obat-obatan yang melancarkan impuls melalui AV node, yang merangsang AV node untuk memberikan perangsangan lajunya lebih cepat, maka si accessories pathway akan keduluan kalah, sehingga seluruh ventricle akan sudah didepolarisasi oleh impuls yang melalui AV node. Delta wave-nya hilang. Tetapi kalau kita memberikan obat-obatan yang menghambat AV node, maka impuls dari atrium menuju ventricle akan seluruhnya berpindah melalui accessories pathway, sehingga delta wave-nya menjadi lebih lebar. Prinsip ini sebenarnya yang terjadi pada treadmill pada WPW, seperti yang kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Ini salah satu yang paling ditakutkan pada WPW, yaitu resiko terjadinya sudden cardiac death, yaitu karena pada pasien WPW yang mengalami AF. Kita tahu bahwa AV node kita itu memiliki decremental conduction atau kemampuan untuk memperlambat impuls yang melewati, sehingga kita nggak melihat AF itu sampai 300 kali per menit, tidak pernah. AF rapid paling 150-160 kali per menit. Kenapa? Karena AV node kita membatasi. Tetapi accessories pathway tidak memiliki kemampuan untuk mendekremental tadi, sehingga kalau ada impuls di atrium, misalkan AF 300 kali per menit, sangat mungkin impuls tadi akan seluruhnya tanpa perlambatan menuju ventricle, sehingga menyebabkan atrial fibrilasi dengan respon ventricle yang sangat cepat. Resikonya bisa terjadi sudden cardiac death. Ya. Kemudian ini adalah atrial tachycardia, sangat jarang, bukan sangat jarang, paling jarang di antara yang lain, tetap female lebih dominan. Dan perbedaannya, kalau yang tadi semuanya atrial AVNRT, AVRT adalah suatu reentrant tachycardia, sedangkan atrial tachycardia itu sifatnya adalah vokal tachycardia. Jadi dia ada salah satu fokus tertentu di atrium, entah dimanapun, di bagian atrium, bisa di atrium kanan, bisa di atrium kiri, bisa di crista terminalis, atau dimanapun yang membangkitkan impuls di luar SA node yang itu diteruskan menuju ke ventricle. Kalau kita bicara menentukan lokasinya bisa, tapi memang agak lebih sulit karena kita tahu gelombang P itu besarnya cuma segitu. Jadi kalau kita mau mendeteksi secara detail ya memang agak sulit, tidak seperti PVC, tetapi tetap bisa diprediksi. Dan kalau kita lihat lokasi AT itu paling banyak di kanan 70%, crista terminalis paling besar, dan di kiri sangat mungkin juga di dalam pulmonary vein.
Dan kalau kita ingat kalau dalam pulmonary vein mungkin atrial tachycardia juga bisa berubah menjadi atrial fibrilasi. Flutter, jadi kalau flutter sih mungkin kita lewatin saja. Jadi kemudian bagaimana cara membedakan SVT tersebut? Ada beberapa cara. Memang nanti gongnya atau gold standarnya adalah melalui studi elektrofisiologi, di mana kita pada elektrofisiologi kita bisa mengetahui kira-kira mekanisme apa sebenarnya yang terjadi pada SVT itu, apakah AVNRT, AVRT maupun atrial tachycardia. Tetapi dari surface EKG sebenarnya ada beberapa clue yang bisa menentukan kira-kira ini adalah suatu AVNRT misalkan. Yang pertama adalah kita melihat posisi P terhadap R, atau biasanya kita sebut sebagai short RP atau long RP interval. Kemudian kita juga bisa melihat dari mode of terminasinya bagaimana SVT tersebut, kemudian ada tidaknya cycle length variation dan respon terhadap adenosin. Ya, masalah adenosin. Ya dok. Bentar lagi dok. Jadi kalau respon adenosin ini agak susah karena adenosin ya saya tidak pernah memberikan adenosin karena tidak ada ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah the different features dari SVT, ada macam-macam tadi yang saya sampaikan. Kalau onsetnya biasanya AVNRT, AVRT itu abrupt, jadi begitu ada PAC maka dia akan terus muter. Tadi kita sudah pelajari. Sedangkan kalau atrial tachycardia itu biasanya ada istilahnya pemanasan. Jadi dia pelan-pelan, lama-lama akan cepat-cepat dan akan ada slow down, warming up dan slow down ya. Sedangkan kalau yang lain-lain ini ya, nanti kita satu-satu kita lihat. Yang pertama tadi kita lihat adalah role of surface ECG. Tadi kita lihat bahwa ini adalah mekanisme dari berbagai macam SVT tadi. Kalau AVNRT kita lihat dia re-entry-nya ini yang tipikal ya, yang kita bicarakan ya, karena kalau sudah atypical misalkan slow maka rule yang kita bicarakan ini sudah tidak berguna lagi. Sebagai contoh ini adalah slow fast AVNRT, kita melihat hubungan R dan P, kita lihat di sini. Begitu si slow ini sampai ke ujung his ini, Purkinje system sini, maka dia akan turun ke bawah sebagai ventricle dan dia akan retrograde ke atas melalui fast pathway, sehingga jarak antara R dan P itu hampir sangat berdekatan. Atau kalau kita belajar, biasanya kalau tidak kelihatan retrograde P-nya itu adalah suatu AVNRT. Kenapa? Karena ini tadi. Karena retrograde conduction dari his venode ini adalah melalui flash pathway, sehingga jaraknya sangat mepet dengan QRS-nya atau bahkan di dalam QRS-nya. Kemudian kalau yang ini adalah AVRT, AVRT ini re-entry-nya adalah melalui aksesoris pathway. Sehingga sebagai contoh misalkan dia ortodromik dari atrium menuju ventricle, melewati venode, menuju ventricle, dari ventricle retrograde melalui aksesoris pathway. Dia sirkuitnya besar. Kalau ini kan dia kecil, sirkuitnya kecil-kecil segini. Jadi dia muternya di situ-situ aja. Sedangkan kalau ini dia muternya besar sekali. Sehingga kita akan melihat bahwa jarak RP-nya sedikit lebih panjang dibandingkan jarak RP pada AVNRT. Sedangkan berbeda, yang paling berbeda adalah atrial tachycardia. Atrial tachycardia ini adalah suatu otomatis vokal tachycardia. Asalnya dari atas, jadi ini hampir seperti irama sinus. Maka kalau nanti kita lihat, ini adalah yang dimaksud short RP dan long RP. Jadi ini adalah R sebelum, R sesudah, dan ini posisi P-nya kita tentukan. Yang dikatakan short RP itu kalau RP lebih pendek daripada PR. Short RP biasanya adalah suatu AVNRT maupun AVRT. Kita lihat tadi, RP-nya pendek. Sedangkan yang ini, kalau kita lihat, ini seperti irama sinus biasa. Jadi long RP, RP-nya lebih panjang dari PR. Ini adalah khas pada atrial tachycardia. Waktu kurang 3 menit setelah ini. Iya dok, kurang dikit dok. Jadi kalau kita lihat long RP tachycardia, maka yang paling sering adalah suatu atrial tachycardia. Walaupun tadi saya bilang bahwa itu hanya berlaku pada kondisi-kondisi yang tipikal. Kalau dia atipikal misalkan seperti ada AVRT dengan slow conducting retrograde AP, maksudnya ini retrograde-nya ini slow conducting, jadi akses itu harusnya kan dia lewatnya cepat, tapi ini pelan-pelan, maka ya tidak berlaku lagi mantra yang tadi bahwa long RP adalah suatu atrial tachycardia. Sedangkan yang short RP tachycardia 90% adalah suatu typical slow fast AVNRT, 87% adalah AVRT, tetapi sekali lagi dari duanya bagaimana kita membedakannya? Tadi kita lihat di sini yang paling pendek adalah yang AVNRT. Dikatakan bahwa kalau RP interval kurang dari 70 milisecond,
70 milisecond itu kan susah ya. Kalau kita lihat kok EKG mungkin karena ini hitungan dari IPIS tadi ya. Jadi mungkin 2 kotak kecil atau 80 milisecond 2 kotak itu 0,04 itu 2 kotak itu kurang dari itu adalah suatu AVNRT, sedangkan kalau lebih dari itu tetapi masih merupakan short RP itu adalah suatu AVRT. Ini dari guideline ESC 2019. Kalau kita lihat di sini yang saya sampaikan tadi bahwa short RP kurang dari 90, kalau di sini itu adalah suatu tipikal AVNRT. Kalau masih short RP tetapi RP-nya sedikit lebih panjang, lebih dari 70, lebih 80, 90 udahlah hampir seperti itu, maka itu adalah suatu AVRT. Sedangkan kalau dia long RP, maka kemungkinan besar adalah suatu atrial takikardi. Kemudian terminasinya, ya ini sebenarnya sih terminasi pada saat elektrofisiologis tadi ya, tapi bisa kita lihat juga dari surface EKG, kalau dia terminasinya diakhiri dengan gelombang A, kalau kita lihat dari re-entry-nya kan seperti ini, maka kemungkinan karena diakhiri dari A itu kan dari atas dia turun ke bawah melalui AV node, dan biasanya bloknya itu karena ada gangguan di AV node, maka kalau diakhiri dengan A biasanya adalah suatu AVRT atau AVNRT. Sedangkan kalau atrial takikardi, karena kita ingat tadi bahwa atrial takikardi adalah suatu otomatisasi, maka biasanya diakhirinya adalah dengan V. Walaupun sekali lagi ini tidak selalu, misalkan atrial takikardi dengan AV block, ya mungkin diakhirinya dengan A masih mungkin. Tetapi kalau atrial takikardi biasanya diakhiri dengan V, QRS yang terakhir ya. Ini ada jurnal, ini baru, tadi saya juga baru nyari. Kalau AVNRT dengan AVRT itu bagaimana? Kalau kita lihat, sorry ya, ini sebenarnya ada di belakangnya ya. Jadi kalau kita lihat inisiasi, ini kita lihat dari inisiasi ya, PVC, ini peran dari PVC dalam inisiasi dan terminasi SVT. Kalau kita lihat bahwa PVC itu paling mudah untuk mengindus suatu, lebih mudah untuk mengindus suatu AVRT dibanding mengindus suatu AVNRT. Kenapa? Ya ini kita lihat ini AVNRT, entry-nya di slow dan fast pathway, sedangkan kalau yang ini atrium, AV node, berkas cabang kanan kiri, aksesoris pathway muternya ke sana. Jadi kalau ada PVC di sini, dia akan berusaha menuju sana, nabrak impuls yang antegrade, tapi dia masih bisa lewat ke aksesoris pathway, sehingga akan terbentuk re-entry. Sehingga PVC lebih mudah mengindus suatu AVRT dibandingkan AVNRT. Kalau yang ini dia nabrak ke sana, dia udah tabrakan sini. Apalagi kalau ini PVC-nya timbul pada saat his refractor, sehingga ini sudah refractor nggak bisa dilewati. Kalau terminasinya, PVC juga lebih mudah untuk menterminasi si AVRT dibandingkan si AVNRT. Sekali lagi sebenarnya ini karena prinsipnya adalah ventricle itu sendiri, letak dari timbulnya PVC pada AVRT dia adalah bagian dari sirkuit takikardinya. Sedangkan artinya bagian dari sirkuit itu muternya ya memang salah satunya adalah lewat ventricle. Sedangkan kalau AVNRT ventricle bukan merupakan bagian dari sirkuit, sehingga agak lebih susah untuk menterminasi AVNRT dengan menggunakan single bit PVC. Kalau variasi dari cycle length, kadang-kadang kita melihat takikardi SVT tapi QRS-nya agak berbeda-beda, itu lebih mungkin suatu atrial takikardi. Mungkin yang lain AVNRT kalau dia ada 2 AV node pathway, misalkan ada slow pathway-nya ada 2, atau AVNRT dengan bystander associated pathway yang aneh-aneh gini, ini sangat mungkin akan terjadi cycle length variation. Tapi kalau mudahnya ya kalau ada cycle length-nya berubah-ubah, tadi ada slow pemanasan dan pendinginan tadi, maka itu mungkin adalah suatu atrial takikardi. Kemudian ini respon dari adenosin, kita tahu adenosin itu menghambat dari AV node, maka ya kalau dia diberikan pada atrial takikardi, maka takikardinya tidak akan berhenti, karena atrial takikardi sumbernya ada di atrium, sehingga dia akan tetap ada gelombang P yang mungkin tidak diikuti oleh QRS. Sedangkan kalau sudden termination, maka sangat mungkin itu adalah suatu AVNRT atau AVRT. Ya, jadi ini misalkan diberikan adenosin pada AT, maka AT-nya tidak akan berarti P-nya masih akan tetap ada, tapi mungkin akan terjadi blok. Ya, jadi ada P tanpa QRS karena dihambat oleh AV node-nya. Sedangkan pada AVNRT dan AVRT, karena AVNRT dan AVRT ini dependent terhadap AV node, maka pemberian adenosin biasanya akan otomatis menghentikan dari SVT-nya. Ini slide terakhir saya, promosi sedikit, ini PKB Malang akan bersamaan dengan First Endovascular, bisa online, bisa datang ke Malang kalau sudah new normal. Silahkan. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatian. Penjelasannya sangat bagus
dan mudah dimengerti. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan. Saya melihat di sini pada feature question and answer belum ada yang bertanya. Mungkin sudah terlalu jelas ya? Alhamdulillah. Kalau gitu saya ingin mulai pertanyaan aja ke Dr. Faris. Dr. Faris, kalau kita melihat sinkop itu kan diagnosisnya kan banyak banget. Dan untuk mencapai satu diagnosis yang pasti dari sinkop kan susah banget. Untuk sehari bagaimana ya Dr. Faris untuk kita bisa secara praktis mendiagnosis satu sinkop? Kita tahu pada sinkop itu yang terbanyak kan kecepatan sinkop yang paling banyak. Itu bagaimana kira-kira untuk mendiagnosis? Jadi tentu saja ya kita harus secara runtun ya dok ya, dicari mulai dari bagaimana keluhannya, sinkopnya seperti, kemudian dari anamnesa ya kita mencari sinkopnya seperti apa. Kita kalau perlu kita menelusuri dari saksi-saksi yang melihatnya, apakah tiba-tiba langsung jatuh kemudian pada saat exercise atau pada saat berdiri, kemudian ada gejala prodromal sebelumnya, apakah sebelumnya ada disertai dengan berdebar dulu sebelumnya di situ. Kemudian pemeriksaan fisik kita melihat tadi apakah ada kelainan struktural heart disease, demikian juga kalau misalkan kita curiga ke arah struktural heart disease, ataukah misalkan kemudian dari riwayat anamnesa sendiri kita melihat apakah pasien sebelumnya riwayat CAD, tentu saja kita ini dia post infarct, maka kita akan berpikir ini suatu mungkin ada tachyarrhythmia yang related dengan CAD-nya, maka kita akan berpikir ini suatu kardiak aritmia, sinkop. Nah, namun kalau misalkan dia usia muda, semuanya normal, maka kita akan berpikir apakah ini suatu refleks sinkop atau ortostatik sinkop ya. Ortostatik sinkop kita akan lihat apakah ini pasien sebelumnya mungkin dehidrasi atau kurang cairan, atau apakah ini ada suatu vasovagal atau ada karotosinis. Nah, dari situ kita akan, jadi tentu saja dari awal kita harus menelusur lebih jauh dok. Kemudian kita akan memilah-milah tadi sesuai diagnos pemeriksaan diagnostik apa yang paling tepat buat pasien tersebut. Kalau segalanya kita cari semua kita belum dapat, maka kemudian kita tahu bahwa pasiennya ini tidak yang urgent ini harus segera diterapi, artinya sinkopnya tidak sering datang tiap hari atau tiap minggu, maka tentu saja kita yang paling ideal melakukan pemasangan insertable loop recording. Kemudian kita akan buktikan apa setelah misalkan berapa bulan kemudian dia ada keluhan lagi, maka kita akan bisa mendapatkan suatu bukti yang otentik apa sih sebenarnya penyebab sinkopnya. Kalau dari awal kita cari semua ternyata nggak dapat apa-apa, itu yang paling ideal saya kira itu. Demikian Dr. Budi. Oke. Jadi kalau melihat dari anamnesis saja, apakah ada perbedaan misalnya antara sinkop karena kardioinhibitory misalnya dengan TIA? Kan dua-duanya nggak ada sequelae. Ya, kalau TIA biasanya pada TIA ya, transient ischemic attack ya dok. Ya, TIA. Nah, TIA biasanya disertai ada gejala sensorik dan motorik yang sesuai dengan neurodermatom itu ya dok ya. Jadi misalkan sebelah kanan atau sebelah kiri dia mengalami kelemahan, sedangkan pada sinkop cardioinhibitory biasanya lebih ke arah langsung transient loss of consciousness, jadi kesadarannya langsung tiba-tiba dia hilang dok. Saya kira itu yang lebih membedakan pada anamnesa dari pasien yang TIA dibandingkan dengan cardioinhibitory refleks sinkop dok.
Jadi pada dasarnya kalau sinkop itu tidak ada sequelae. Ya, tidak ada sequelae dan tidak pada saat ya langsung dia transient loss of consciousness, hilang kesadaran sama sekali dok. Dan kemudian dia kembali lagi secara spontan datangnya dan kemudian dia akan sadar kembali. Dengan pada TIA kan biasanya yang lebih sering tiba-tiba dia kesadaran mungkin dia nggak benar-benar hilang, namun dia lemah anggota gerak kanan atau kiri atau sensori kanan atau kiri atau ya seperti itu dok. Jadi ada pertanyaan AF dengan BPV tadi, tapi terus hilang nggak Q&A. Mungkin dari host bisa menampilkan. Ini saya bisa baca dok. Nggak bisa. Ya, bisa. Mohon izin bertanya, jika ketemu pasien AF plus BPW di vaskes primer dengan hemodinamik stabil, apakah tindakan atau medikamentosa yang bisa dilakukan, ataukah langsung dirujuk ke UGDR? Ya, silakan Dr. Mardian. Izin saja ya dok. Kalau AF BPW memang intinya kita tidak boleh memberikan obat-obatan yang sifatnya menghambat avenut ya, jadi digoxin, amiodaron, beta blocker, adenosin itu tidak boleh kita berikan pada pasien-pasien dengan AF dengan WPW, dan obat yang ada di Indonesia tidak ada. Maka dan sebenarnya sih kalau dibilang AF WPW stabil ya kita harus lihat-lihat beneran ya, apakah memang benar stabil atau enggak. Karena kan kalau teorinya AF itu kan impuls di atrium kan katanya sekitar 300 kali per menit ya, kalau kita lihat di itu kan memang jaraknya pendek-pendek banget. Sehingga kalau dia stabil ya mestinya sih agak aneh. Tapi intinya di guideline pun sudah disebutkan bahwa AF dengan WPW maka pilihannya adalah kardioversi ya. Jadi ya pilihan lain harus kita lakukan kardioversi, dan itu sih lebih mudah dari obat-obatan yang kita punya di Indonesia. Gitu, dok. Banyak ya. Kalau itu ada AF kemudian BPW, apa mungkin aksesori pathway-nya itu efektif respiratory rate itu panjang, jadi tidak bisa meneruskan AF yang itu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini aksesori pathway-nya itu high risk atau low risk? Iya, jadi mungkin pada kasus yang sebelumnya kita sudah belajar apa yang disebut sebagai SPERI ya, dok. Itu short terus pre-excited RR interval. Jadi pada pasien dengan AF dengan WPW maka kita bisa melihat aksesoris pathway-nya itu yang malignan atau tidak itu dengan melihat jarak dari QRS yang lebar yang saling berdekatan dan paling dekat. Artinya yang paling dekat itu sebenarnya yang barusan lewat bisa lewat lagi lewat situ, dan dikatakan malignan kalau SPERI-nya itu kurang dari 250 milisecond. 250 milisecond itu kalau dijadikan kali per menit ya berarti sekitar 60.000 dibagi 250 sekitar 400 berapa ya? 240 dok, 240 kali per menit. Jadi kalau dia SPERI-nya di bawah 250 maka ya itu yang dikatakan sebagai malignan. Tetapi kalau di atas itu, atau yang paling sering biasanya juga bisa juga muncul sebagai QRS yang saling berseling-selingan. Jadi kadang lebar, kadang sempit, kadang lebar, kadang sempit. Nah, intinya jangan sampai kita kadang lebar, kadang sempit itu karena kadang lewat di avenut, kadang lewat di aksesoris pathway. Jadi jangan sampai kita membuat semua impulsnya lewat di aksesoris pathway semua. Jadi dengan cara apa? Dengan cara tidak memberi avenodal block. Mungkin gitu ya, dok. Kalau misalnya orang dengan irama sinus, kemudian ada deltalis itu, saya punya BPW kayak gini, kita bisa menjelaskan enggak tes apa yang sederhana bisa menggunakan pada kita? Iya, baik dok. Baik dok, terima kasih dok. Jadi sering kita hadapi mungkin gitu, jadi kita punya pasien BPW tanpa pernah FPT sama sekali, itu masuk jadi kelompok yang kita sebut sebagai asimptomatik BPW. Asimptomatik BPW ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau kardiolog tidak ada fasilitas IPIS tadi di kotanya, mungkin yang paling bisa dilakukan tes non invasif adalah melakukan treadmill test.
seperti yang kita lihat tadi, bahwa yang kita lihat pada treadmill test bukan ischemic response-nya, karena sesuai guideline itu sebenarnya pasien BPW sebaiknya kalau kita mau menentukan ischemic response pakai treadmill, kita pakai yang lain aja, karena nanti jadi hasilnya false positif semua. Jadi yang kita lihat bukan ischemic response-nya, tetapi yang kita lihat adalah keberadaan dari preeksitasinya atau QRS lebarnya. Kalau pada heart rate yang naik, misalkan di heart rate 160 tiba-tiba preeksitasinya hilang itu artinya atrium ke ventricle sudah tidak lewat accessory pathway lagi, yang kemungkinan disebabkan oleh karena refractory period dari accessory pathway itu mungkin termasuk yang low risk. Tetapi kalau pada heart rate yang semakin naik, QRS-nya menjadi tambah lebar, artinya semua impuls yang tadinya bersaing, satu lewat sebagian lewat avenus, sebagian lewat accessory pathway, kemudian tiba-tiba menjadi tambah lebar, artinya semua menjadi lewat accessory pathway lagi, itu yang disebut sebagai malignan, karena pada saat itu si AV node sudah refraktor, sedangkan accessory pathway-nya belum, sehingga ya yang dikhawatirkan suatu saat kalau dia AF, ya heart rate-nya mungkin bisa di atas 180, 190. Mungkin gitu, Dok. Ya. Jadi yang orang seperti itu harus ditawarkan ablasi ya. Iya, Dok. Dokter. Iya, Dok. Oke, Dokter Faris, ini ada pertanyaan dari Mas Hadar, pilot tadi. Cepat sekali hilang itu. Ya, ini saya bisa lihat, Dok. Nah, pertanyaannya, kapan kita memilih menggunakan salah satu modalitas pemeriksaan untuk menentukan kausa sinkop, misalkan kapan harus menggunakan IPIS tadi, LR, dan hanya menggunakan tiltable test, ya. Jadi tentu saja dari inisial evaluation itu tadi kita bisa memilah ini arahnya ke arah mana nih, ke suatu cardiac reflex sinkop atau orthostatic sinkop, atau suatu cardiac sinkop, gitu. Sehingga kita akan bisa memilah mana yang lebih ideal pada dan kadangkala kita tidak bisa dipatok supaya hanya menggunakan ini saja. Bisa saja kita melakukan tiltable, namun kemudian kita tidak dapatkan, sehingga kita harus melakukan suatu insertable loop recording. Jadi tidak harus dipaku seperti itu. Jadi dan kapan misalkan IPIS tadi lebih ideal, misalkan pada pasien-pasien pasca infak, kita curiga ini suatu kardiak aritmia, kita akan menginjus apakah benar dia mengalami, tapi di EKG-nya saat ke emergensi segala macam, EKG-nya tidak kelihatan ada PVC atau non-sustained VT. Holter kita dapatkan Holter bersih, kita dapatkan ada non-sustained VT, maka mungkin kita akan melakukan IPIS tadi. Jadi tergantung apa initial evaluation yang kita dapatkan sebelumnya, gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai pada cardiac carotid sinus syndrome, pilihan passingnya DDI. Kenapa? Nah, itu karena pada cardiac inhibitory carotid sinus syndrome yang sering terjadi adalah selain terjadi sinus arrest atau asystole, bisa juga terjadi asystole yang disebabkan karena adanya AV block, ya, sehingga beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemasangan dual chamber lebih ideal daripada pemasangan dan beberapa penelitian menunjukkan dual chamber lebih baik daripada pemasangan dengan VVI, gitu. Jadi bukan hanya DDI saja ya? Iya, Dok. DDD dan DDI. Artinya dia AV node-nya tidak kita sensing lagi, jadi sinus passing, atrial passing dan ventricle passing. Langsung kita nggak usah bedakan itu, pokoknya di passing aja langsung. Atrial sama ventricular. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Adrian ya. Ini menarik. Saya tadi mau tanya tapi ya ada yang tanya juga. Jadi ini bagaimana membedakan AVRT maupun PJRT? Dari gambaran EKG. Usaha apa ditanya? Baik, Dok.
Kalau ya sebenarnya sih kalau PJRT ini jarang ya, tapi sesuai namanya dia persisten ya. Persisten sebenarnya sama-sama menggunakan aksesoris pathway-nya, tapi dia persisten sehingga kalau dilihat dari ECG sih mungkin agak susah, dan biasanya PJRT setahu saya kasusnya biasanya lebih pada anak-anak ya dok ya. Mungkin setahu saya gitu, kalau saya belum pernah dapat kasus PJRT, tapi kalau dari teorinya memang sama-sama menggunakan aksesoris pathway, cuma dan dia lebih takikardinya lebih pendek, cycle-nya lebih cepat ya, karena dia jalurnya lebih pendek sehingga tidak seperti aksesoris pathway yang lewat kalau PJRT aksesoris pathway-nya lebih dekat ke daerah septal sehingga dia lebih cycle-nya lebih pendek. Mungkin seperti itu ya dok. Kalau dari surface ECG iya susah. Iya. Apakah dibandingkan dengan atrial takikardi itu juga ada bedanya dengan kalau pada PJRT, pada surface EKG, Dr. Radian? Sebenarnya sih kalau agak berbeda gitu. Kalau atrial takikardi karena dia vokal takikardi tadi, mungkin hubungan antara PR-nya tadi mungkin lebih long RP ya. Mungkin gitu ya. Kalau untuk dengan atrial takikardi sih mungkin agak lebih mudah membedakannya dibandingkan dengan AVR. Bukan, PJRT dengan atrial takikardi. Iya lagi, mungkin kalau atrial takikardi mungkin lebih mudah kita membedakannya dengan PJRT, karena kalau atrial takikardi kan dia suatu long RP takikardi, sehingga mungkin clue-nya di sana kalau dengan atrial takikardi. Gimana Dr. Menurut Anda bagaimana? Kalau pakai surface EKG saja susah. Maaf dok. Antara atrial takikardi dengan junctional takikardi. Junctional takikardi. Ya. Iya, kalau ya sebenarnya sih sama-sama vokal takikardi ya dok. Cuma kalau mungkin kita bisa lihat posisi dari kalau junctional takikardi mungkin masih kita bisa dapatkan suatu junctional ectopic takikardi maksudnya dong ya, jet ya. Kalau junctional ectopic takikardi mungkin kita masih bisa melihat adanya gelombang P yang mungkin adalah retrograde P ya. Sehingga posisinya menjadi penting. Kalau atrial takikardi kemungkinan P-nya tetap akan ada di depan QRS, karena kan bagaimanapun juga impuls ektopiknya berasal dari atrium. Sedangkan kalau junctional takikardi kan impuls ektopiknya berasal dari his atau avenous itu, sehingga P-nya akan entah di belakang, entah terpendam. Ya. Saya kira itu salah satu clue-nya. Ini jika pasien dengan sinkop dari berdikardi kurang dari 40 per menit di daerah tidak tersedia penyakit jantung lainnya selain itu belum memiliki rujuk, bagaimana tata laksana untuk perjalanannya? Ya, ya ini sinkop bradikardi udah di bawah 40 ini severe ya. Jadi ini udah indikasi sih sebenarnya untuk ini udah jelas bahwa ini suatu sinkop kardiak aritmia sinkop yang disebabkan oleh bradiaritmia ya. Jadi dan ini udah nggak perlu pemeriksaan penunjang lagi. Sebenarnya ini cukup dilakukan terapinya adalah tentu saja saat ini adalah dengan pemasangan pacemaker. Kalau tidak ada fasilitas tentu saja ini harus dirujuk untuk dilakukan pemasangan permanen pacemaker ya, saya kira. Dan kemudian kalau belum memungkinkan ya tentu saja dia harus dikondisikan sehingga bisa memungkinkan untuk dilakukan pemasangan permanen pacemaker. Gitu. Apakah mungkin dengan pemberian semacam salbutamol atau apa ya, kadang kita bisa berikan untuk merangsang untuk meningkatkan heart rate-nya gitu.
Saya kira gitu. Ini udah bukan waktunya untuk pemeriksaan lagi. Ini udah establish bahwa penyebabnya adalah bradikardinya, sinkopnya, sehingga treatmentnya adalah pemasangan pacu jantung, pacing. Ya, saya kira jelas itu. Kalau bradikardi sudah jelas bradikardi dan 240 ya, itu pemasangan pacemaker. Kalau dulu kita melihat, katakan seperti itu, stok ada teks. Jadi langsung pacemaker aja. Lalu ini ada siapa ini ya? Untuk pasien WWW, apakah bisa menginduce SVT, dok? Dan untuk apakah bisa dengan dikoksin? Bila daerah terpencil dengan segala keterbatasan obat dan fasilitas, apakah kardiaktam bisa berguna? Jadi ini WWW bisa menginduce SVT tidak? Kemudian untuk pertanyaannya bagaimana? Apakah dikoksin? Dan dikatakan tidak boleh. Saya mungkin dokter Adrian bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Ya, kalau WBW memang salah satu resikonya adalah SVT ya, tipe yang AVRT, jadi sangat mungkin bisa. Terus kemudian apakah bisa diterapi dengan dikoksin? Sebenarnya kalau tanpa ada riwayat AF, terapi semua SVT itu sama, jadi bisa diberikan obat yang menghambat AV noda. Kalau kita lihat di guideline-nya, vaksin pun sebenarnya bisa diberikan untuk SVT, karena kan dia juga bekerjanya salah satu di AV node. Kalau kardiaktam, saya rasa kita lihat di guideline ACLS manapun kok kita sudah tidak melihat lagi ya dok kardiaktam ini. Mungkin kalau dulu sih mungkin saya waktu DM masih pernah melakukan sekali dok, tapi kalau sekarang sih kita memang sudah enggak direkomendasi juga sudah enggak ada lagi, terutama untuk ACLS. Kalau WPW sih tidak perlu kardiaktam ya, kalau kita terbatas SVT yang bisa kita lakukan ya kita bisa lakukan vagal manuver, itu rasa lebih guideline-nya sudah lebih jelas, atau yang mungkin yang terbaru yang reverse Valsalva manuver itu juga bisa dilakukan dan efektivitasnya lebih tinggi dan tidak perlu sampai dilakukan kardiaktam. Ya. Ada beberapa pertanyaan, tetapi ini karena waktu sudah sangat molor ya, sudah hampir setengah jam molornya. Bagaimana dari panitia, apakah kita lanjutkan atau kita tutup sampai di sini aja? Karena dan 20-30 sudah close. Jika speaker masih berkenan, boleh dilanjut mungkin dok, kalau speakernya masih mau menjawab beberapa pertanyaan. Betul, pertanyaan lagi. Saya bisa lihat soalnya pertanyaannya apa itu. Ya nggak keluar ini ya, aneh. Ya nggak keluar saya. Kenapa nggak keluar? Nggak keluar. Saya bisa melihat ini ada beberapa, mungkin saya akan coba jawab yang berkaitan. Ada pertanyaan, apakah stroke pada bradikardi dapat menjadi indikasi pacemaker? Saya kira bukan stroke-nya yang menjadi indikasi pemasangan pacemaker, namun adalah bradikardinya ya. Kalau kita suatu dapatkan establish adalah bradikardi, maka itu indikasi untuk pemasangan pacemaker. Kemudian di sini menanyakan apakah sistem scoring seperti SYNCOP seperti EGIS score bisa dipakai untuk praktek klinis dan bagaimana penerapannya. Bisa, saya kira itu bisa dipakai untuk praktek klinis. Ya, itu suatu sistem scoring di mana dia akan menilai ada tidaknya gambaran kelainan EKG ya. Terutama ini untuk melihat, kita tadi saya sudah jelaskan bahwa yang paling berbahaya adalah kardiak aritmia sinkop, maka dia akan melihat ada kelainan EKG atau tidak, ada palpitasi sebelumnya, dan sinkopnya pada saat exercise, pada saat berdiri, ada autonomic prodroma. Nah, kemudian di skor, kalau skornya lebih dari 3, dia high risk untuk suatu kardiak sinkop gitu. Saya kira itu bisa dipakai. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai sinkop dan pasien post myocard infarct yang mengalami VT monomorphic dicurigai sebagai scar related VT. Apakah ada tempatnya untuk dilakukan EP study dan atau revaskularisasi yang lebih utama? Jadi tentu saja pada pasien ya
bukan IP-nya. Kalau itu sudah jelas ada monomorphic VT sebagai related VT, maka mungkin ini tempatnya adalah ablasi dan revaskularisasi tetap untuk memperbaiki tetap harus dilakukan ya, revaskularisasi juga dan juga ablasi untuk menangani VT-nya. Sedangkan kalau didapatkan ejection fraction-nya rendah di bawah 35%, maka mungkin sebaiknya pasien tersebut dipasang ICD untuk perbaikan untuk survival-nya. Ya, jadi revaskularisasi untuk memperbaiki simptomnya tentu saja untuk quality of life-nya, sedangkan untuk survival-nya untuk mencegah sudden death-nya mungkin ablasi dan ICD bisa kita lihat bahwa dia sudah diindikasikan untuk pemasangan ICD. Saya kira itu beberapa pertanyaan mengenai sinkop yang berkaitan yang ada pada Q&A. Terima kasih, Dr. Faris. Mungkin Dr. Adrian ada pertanyaan, saya nggak bisa lihat tadi, cuma sebentar. Iya, gitu. Ini kalau saya lihat di sini ada satu dari Dr. Iman ini, sering sekali pada saat MCU saya menemukan sinus coronarius rhythm. Apakah ada implikasi klinis pada pasien ini, misalnya prediksi adanya aritmia di masa mendatang? Sinus coronarius mungkin yang selain irama sinus ya, memang kita sering tiba-tiba kita lihat ada 2-3 FVF dia kebalik negatif. Nah, kita cek pasangnya benar seperti itu. Ya, kita harus ingat bahwa SA node itu yang bisa kita lakukan sebenarnya sederhana adalah yang terjadi adalah SA node-nya tertekan oleh karena parasimpatis yang dominan ya. Misalkan SA node-nya misalkan parasimpatis sehingga ada impuls lain di luar SA node yang mengambil alih, sehingga tapi secara klinis belum tentu ada menimbulkan masalah. Mungkin yang bisa kita permudah melakukan ya kita coba aja dia misalkan kita kalau pasiennya ada di depan kita ya kita coba dia untuk grip misalkan, atau misalkan kalau di treadmill kita suruh treadmill, kalau misal pada saat parasimpatisnya kemudian SA node-nya bisa mengambil alih lagi dari sinus coronarius rhythm-nya, mungkin dia tidak akan termasuk bukan suatu prediksi untuk adanya sinus node dysfunction misalkan. Tapi kalau misalkan dengan itu ternyata malah lebih dominan ya mungkin memang SA node-nya sudah mulai ada masalah. Kemudian satu lagi, apakah penggunaan BPOR suprolol propanolol bisa digunakan untuk SVT? Orbita dosisnya berapa? Ini mungkin maksudnya untuk tapi akutnya ya. Jadi kalau kita lihat guideline-nya memang tidak dalam bentuk oral ya, karena oral mungkin butuh waktu dan loading juga tidak jelas. Yang bisa dilakukan semuanya adalah dalam sediaan IV. Memang beta blocker IV di kita saja juga jarang, susah ya. Sehingga ya tadi seperti saya bilang di awal mungkin kembalinya lagi-lagi ke amiodaron lagi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di guideline salah satu obat yang indikasinya rekomendasinya lebih tinggi dari amiodaron adalah CCP hidropiridin, terutama pada pasien tanpa misalkan diltiazem. Saya rasa untuk obat-obatan hipertensi emergensi kan kita banyak diltiazem, itu bisa kita pakai untuk SVT yang hemodinamiknya stabil dan tanpa tanda-tanda heart failure kita bisa menggunakan diltiazem. Sedangkan kalau oral sih, atau mungkin kalau malah kepepet tadi digoxin IV itu mungkin kita gunakan ya, karena di guideline-nya masih ada tempat digoxin. Saya rasa mungkin itu aja dok, kalau dari saya lihat di monitornya itu aja. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya di monitor saya nggak kelihatan sama sekali Q and answer-nya. Saya kira sudah cukup banget itu ya, jam 9. Saya tutup pertemuan ini. Terima kasih Dr. Faris, terima kasih Dr. Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Budi Bakti Jasa sebagai moderator, kepada Dr. Ardian Rizal dan Dr. Faris atas waktu dan ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum menutup acara, saya persilakan Dr. Agung Fabian SPJP sebagai Ketua Panitia untuk memberikan sambutan kepada Dr. Agung. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar?
Iya, kedengaran dok. Jelas Ya, dok. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para panelis, kepada para presenter yang telah memberikan ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua pada malam hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terima kasih kepada Medtronic Indonesia yang telah memberikan support untuk acara webinar seri ke-6 pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Yusef dan timnya dari Medtronic. Semoga di masa mendatang kita bisa terus bekerja sama untuk dapat menyampaikan ilmu-ilmu aritmia dan elektrofisiologi kepada terutama kepada kalangan medis di Indonesia. Ya, juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah setia sampai dengan malam hari ini, walaupun molor ya, tapi ternyata sepertinya menarik ya. Tadi saya lihat sampai dengan sekitar 400 orang peserta yang masih setia sampai malam hari ini. Baik, mungkin bukan sambutan tapi penutup ya. Jadi sebelum saya tutup acara ini, mungkin saya akan mengumumkan beberapa acara yang akan diadakan untuk minggu depan, webinar yang diadakan oleh INAH-RS, yang webinar rutin akan diadakan tetap hari Jumat jam 19.30 sampai kurang lebih jam setengah 9 malam. Minggu depan dengan topik terutama pada atrial fibrillasi. Yang pertama ada rate control, system control in AF patient, for whom, how and when. Dan yang kedua tetap ada case dari anggota INAH-RS, case ECG dan IP. Dengan pembicaranya dapat dilihat pada layar saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah ada sebuah acara lain yang juga disupport oleh INAH-RS, yaitu AF Live 2020. Ini akan dipandu oleh salah satu anggota dari INAH-RS, yaitu Dr. Ignatius Jansen, PJP konsultan, dengan pembicara Dr. Shaun Goodman dengan Dr. Andrew Steele. Acaranya akan diadakan pada hari Selasa jam 6 sore sampai jam 19.30 malam tanggal 25 Agustus 2020. Baik, mungkin itu saja karena sudah cukup larut malam. Terima kasih untuk semuanya. Semoga acara ini tetap setia diikuti setiap hari Jumat jam 19.30 sampai 20.30. Nanti kita akan terus share linknya di media sosial kita, yaitu di Facebook dengan di Instagram ina.rs. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara Dr. Farah.